Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 119 poin 158. Halaman 119 poin 158. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa idza sami'tar rajula yaqul inna nahnu nu'azzimullaha idza sami'a athara Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu jahmiyun. Apabila Anda mendengar seseorang berkata, kami mengagungkan Allah, ketika dia mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang sifat-sifat Allah, maka ketahuilah dia pengikut kelompok Jahmiyah. Yuridu an yarudda athara Rasulullah SAW wa yadfa'uhu bihadhil kalimati. Orang itu menginginkan untuk mengingkari, menolak hadis Rasulullah SAW dan menolaknya dengan ucapan tadi, mengagungkan Allah. Wa huwa yaz'um annahu yu'azzimullah wa yunazzihuhu. Dia mengklaim mengagungkan dan mensucikan Allah idza sami'a hadisar ru'ya wa hadisan nuzul wa ghairihi. Ketika dia mendengarkan hadis tentang orang beriman melihat Allah di hari kiamat, atau dan mendengarkan hadis turunnya Allah ke langit dunia dan yang semisal dengannya. Afalaisa yardu athar Rasulullah sallallahu. Bukankah dia ingin untuk menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan salah satu trik licik ahlil bid'ah, salah satu kelakuan ahlil bid'ah, yaitu mengucapkan kalimat yang hak tapi di belakangnya ada kebatilan.
Atau seperti kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika kelompok Khawarij, kelompok teroris mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Beliau mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini adalah ucapan yang hak, yaitu hukum harus dikembalikan kepada Allah. Ini ucapan yang hak. Namun kata beliau, tapi maksud mereka itu batil, yaitu karena mereka kelompok Khawarij dengan ucapan tersebut mengkafirkan beliau Ali bin Abi Thalib dan juga kaum muslimin yang berseberangan dengan mereka. Maka ahlu sunnah wal jamaah harus teliti, harus berhati-hati. Kadang ada ucapan yang dohirnya itu hak, namun di belakangnya ada kebatilan. Ya, seperti yang sering dilontarkan oleh oknum yang suka mencela-mencela itu, suka menebarkan hal-hal seperti ini. Seperti kemarin dilarang mentahdzir anak-anak sekolah dari alil bid'ah dan sebagainya, pakai ucapan ulama yang itu bermaksud melarang mencela tanpa hak. Ya, mencela tanpa hak disamakan dengan tahdzir yang hak. Ini adalah apa? Ucapan yang hak, yaitu ucapan ulama yang melarang para santri, para tulabul ilmi mencela orang lain tanpa hak. Tapi dipakai untuk apa? Melarang orang mentahdzir dari kebatilan dan ahlil batil. Ini hati-hati. Dan ini memang sudah wataknya seperti itu. Hati-hati. Membawa ucapan para ulama, dia sendiri gagal paham. Dia sendiri tidak paham apa isinya. Dan tadi disalahgunakan. Seperti tadi juga masalah tahdzir mentahdzir, dibawakan ucapan ulama-ulama yang seolah-olah melarang bertanya tentang siapa si fulan. Padahal para ulama sangat getol mentahdzir individu-individu yang sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati, ada kalimatu haqqin urida bihal batil. Tidak selalu dakwah tauhid mengajar kitab tauhid. Ini juga hati-hati. Kalimat hak namun di belakangnya ada kebatilan. Nah, ini memang sudah wataknya seperti itu. Maka harus betul-betul hati-hati. Sama dengan ini, kelompok Jahmiyah ketika mendengarkan hadis-hadis Rasul tentang masalah sifat Allah, Allah turun ke langit dunia, kata mereka, kami mensucikan Allah, kami hanya mengagungkan Allah. Siapa yang enggak membenarkan wajibnya mengagungkan siapa? Allah. Setiap muslim muslimah wajib mengagungkan Allah, wajib mensucikan Allah. Ini kalimat hak. Tapi maksud mereka, kami tidak mempercayai, mengimani, menetapkan Allah turun ke langit dunia. Karena apa? Kalau dikatakan Allah turun, nanti menyerupai makhluk. Itu maksud mereka. Tapi diucapkan dengan kata-kata retorika yang indah, yang manis. Kami hanya mengagungkan Allah, kami hanya mensucikan Allah. Atau kalau mungkin ditambahkan lagi seperti ucapan sebagian yang lain, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wow, Masya Allah pakai ayat. Padahal tafsirnya batil, maksudnya batil. Ingin menafikan sifat-sifat Allah, berdalil pakai apa? Ayat. Padahal ayat selanjutnya mengatakan wa huwas sami'u al-basir. Maka sekali lagi hati-hati dengan trik-trik licik ahlil bidah atau yang mengikuti jejak mereka, melontarkan ucapan-ucapan yang kelihatannya atau yang hak namun di belakangnya ada kebatilan. Kata Imam Al-Barbahari, apabila Anda mendengar seseorang berkata, kami mengagungkan Allah, kami mensucikan Allah, ketika dia mendengarkan hadis-hadis Rasul tentang sifat Allah, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Karena pengikut kelompok Jahmiyah ini mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Atau kata sebagian para ulama, istilah Jahmiyah itu ada dua makna.
makna secara khusus, yaitu Jahmiyah yang tadi menafikan nama-nama dan sifat Allah. Ada pula Jahmiyah yang dimaksudkan adalah yang mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun intinya mereka sama, terkadang menolak hadis-hadis tersebut dengan mengucapkan kalimat yang hak, namun di belakangnya ada kebatilan. Kata Imam Al-Barbahari, wa yadfa'uhu bihadhil kalimah, dia menolak hadis Rasul tentang sifat Allah dengan ucapan tadi, kami mengagungkan Allah, kami enggak mau menghibah. Ya, ini sekali lagi kalimat itu hak, memang dilarang menghibah. Cuma apa maksud dari menghibah tersebut? Ketika membantah kesesatan orang yang sesat, ini riba yang dibolehkan. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi, riba ngerasani dibolehkan selama ada kemaslahatan, entah dalam urusan dunia maupun akhirat. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Cuma tadi ada orang-orang yang terkadang menggunakan kalimat yang hak namun maksudnya batil. Dan itu pun dia punya standar ganda. Kalau untuk orang lain yang membongkar kesesatannya pakai kata-kata bijak seperti tadi, enggak boleh riba, semua orang kan punya kesalahan, enggak boleh mencari-cari kesalahan orang. Itu kalau ya, dia yang dibantah, yang dibongkar kesesatannya. Tapi giliran dia yang mentahdir, membantah dengan kebatilan, dengan kengawurannya, terkadang lupa dengan ucapan-ucapan bijak tersebut. Ini sudah wataknya seperti itu. Maka sekali lagi harus betul-betul hati-hati, waspada, karena ini berkaitan dengan masalah agama, urusan akidah khususnya harus betul-betul teliti. Kata Syekh, wa huwa yaz'um anna yu'azimullah wa yunazzihuhu. Dia mengklaim, dia ingin mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Niatnya baik, tapi salah caranya. Tidak cukup hanya innamal a'malu binniyat. Mensucikan Allah harus dengan menetapkan nama dan sifat Allah. Mensucikan Allah bukan dengan mengingkari, mentakwil nama dan sifat Allah. Itu sama saja melecehkan Allah. Ya. Kata beliau, idza sami'a hadisar ru'ya. Hadis ru'ya maksudnya hadis yang berbunyi innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yati. Kata Rasul SAW, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Tidaklah kalian berdesak-desakan. Kelompok Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka mengingkari hal tersebut, ya, karena kata mereka tidak masuk akal dan seterusnya. Mereka juga pakai ayat-ayat yang mutasyabihat untuk mengingkari akidah Ahlussunnah yang satu ini. Misalnya dengan mengatakan itu dalam kisah Nabi Musa ketika meminta untuk diperlihatkan wajah Allah, Allah mengatakan lantaroni, engkau tidak bisa melihatku. Ya, berarti tidak benar kalau dikatakan orang beriman pada hari kiamat melihat Allah, ya, dalam keadaan terjaga atau melihat Allah dengan mata kepala mereka. Maka dibantah oleh para ulama, lantarani ini ketika di dunia, nggak ada yang bisa melihat Allah di dunia, karena mata manusia, penglihatan manusia ada batasannya. Gak kuat melihat Allah. Makanya kata Allah, lantarani walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Namun lihatlah kepada gunung itu, kalau dia masih tetap tegar, kokoh, ya, ketika melihatku, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah memperlihatkan kepada gunung tersebut, hancur gunung tersebut. Di dunia manusia tidak kuat melihat Allah, namun di hari kiamat Allah berikan kekuatan kepada mereka. Kemudian kata-kata lantaroni secara bahasa Arab
itu bukan menunjukkan kekal abadi. Ya, sebagaimana kata Ibnu Malik dalam Alfiyahnya tentang ilmu nahwu, beliau mengatakan wa man ra'an nafya bilan muabbada fa qauluhu hurdud wa siwahu fa'duda. Barang siapa yang berpendapat kata-kata lan, ya, lan dan nun itu menunjukkan penafian yang kekal abadi, maka ucapannya harus ditolak dan yang selainnya diterima. Ini sekali lagi syubhat sebagian ahli bidah menolak hadisur ru'ya dengan kata-kata tadi karena bertentangan dengan ayat lan tarani. Padahal tidak mungkin ada ayat dan hadis yang saling bertentangan selama hadisnya sahih. Demikian pula mereka mengatakan tidaklah orang beriman melihat Allah dengan mata kepala mereka, dengan dalil firman Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Mata manusia tidak bisa meliputi Allah. La tudrikul absar wa huwa, sedangkan Allah yang meliputi penglihatan manusia. Kata para ulama, beda secara makna bahasa antara al-idrak. Al-idrak itu meliputi dengan melihat. Melihat itu lebih khusus daripada apa? Meliputi itu lebih umum. Contoh, orang bisa melihat matahari di kala siang bolong. Bisa melihat. Tapi bisakah dia meliputi apa yang ada di matahari tersebut? Tidak bisa. Ini bedanya. Manusia melihat Allah, tapi manusia tidak bisa apa? Meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat-syubhat ahli al-bidah. Mereka sukanya membawa ayat-ayat atau nas-nas yang mutasyabihat, yang samar-samar untuk membenarkan akidah sesat mereka. Maka dari sinilah pentingnya belajar akidah as-salaf, ya, karena di luar sana banyak asyubuhat, ya, terutama di zaman sekarang ini, syubhat dari dalam maupun dari luar. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa hadisan nuzul, demikian pula kelompok Jahmiyah, mereka menolak, mengingkari hadis turunnya Allah ke langit dunia. Sebagaimana kata Rasul, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Kelompok Jahmiyah menolak hadis nuzul dengan alasan ini enggak layak dengan kemuliaan kebesaran Allah. Kalau turun berarti Allah diliputi langit dan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Mereka sebelum mentakwil, sebelum mengingkari, menolak, menafikan, mereka sudah apa? Menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Kalau orang itu turun dengan turun misalnya, maka apa? Diliputi oleh yang lainnya. Maka mereka menyamakan dengan apa? Makhluk. Ini sekali lagi mereka yang mentasbih namun menuduh orang lain Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Mentasbih, maling teriak, maling. Itu juga salah satu apa? Kelakuan ahli al-bidah. Padahal ahli sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa diserupakan dengan makhluk. Afalaisa yaruddu athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mereka menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza qala inna nu'azzimullah an yazul min maudhi'in ila maudhi'. Apabila pengikut kelompok Jahmiyah berkata, kami mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu maksudnya tadi hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Mereka mengatakan, wah, enggak layak kalau Allah dikatakan turun. Karena namanya turun itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, ini yang kita maksud tadi. Mereka dulu yang mentasbih. Kata para ulama, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah sanggup tinggi di atas aras, namun dalam waktu yang bersamaan dia turun ke langit dunia. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau mereka mengatakan, wah enggak mungkin, inilah virus tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk yang ada pada otak mereka.
Mereka yang mentasbih menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah menetapkan apa adanya yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka sekali lagi beralasan dengan mensucikan Allah, mengagungkan Allah, tapi sekali lagi maksudnya malah apa? Ya, melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyamakan Allah dengan makhluk. Sama dengan orang-orang yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Mengapa mereka mengatakan tanpa suara? Kata mereka kalau berbicara dengan suara maka Allah butuh alat-alat apa? Ya, bicara seperti mulut, lisan, mungkin pita suara. Kata para ulama, yang pertama mereka sudah jatuh dulu ke dalam apa? Menyerupakan Allah dengan manusia. Yang kedua, mereka lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk yang bisa berbicara, namun finishnya akhirnya mereka jatuh ke dalam yang lebih parah lagi, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk yang bisu, yang nggak bisa apa? Bicara. Karena mereka mengatakan berbicara tanpa suara ya bisu. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kelaziman dari kesesatan orang-orang tersebut. Ya, namun dengan tadi retorika mereka yang indah, kita mensucikan Allah. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan dari usul khamsah, 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Yang pertama at-tauhid. Wah, luar biasa indahnya. Namun kalau diteliti lagi di dalamnya, maksudnya tauhid adalah apa? Menafikan sifat-sifat Allah. Maka sekali lagi seorang Salafi ahli sunnah wal jamaah harus betul-betul teliti. Apalagi ya dari orang-orang yang sudah memang wataknya suka membuat syubhat, suka tadi menebarkan kalimat haqqin urida biha al batil, ya. Faqad zama annahu a'lam billah min ghairihi. Kalau dia mengatakan kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia telah mengklaim dirinya lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan a'antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri? Yang lebih tahu tentang Allah ya Allah sendiri. Ketika Allah menyebutkan, menjelaskan, menyebutkan sifat-sifatnya, itulah yang wajib kita yakini, karena Allah yang apa? Lebih tahu tentang dirinya. Namun mereka apa? Ketika mengatakan, wah nggak layak Allah turun ke langit dunia, wah nggak layak Allah istiwa di atas arsy. Ini namanya apa? Ngomintari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlaknya ahli bidah, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan, mereka menafikan. Entah dengan alasan itu nanti ya masuk ke dalam tasbih atau ke dalam tajsim. Ini hanyalah apa? Halusinasinya mereka. Menuduh apa? Ahlussunnah mujassimah musyabbihah, padahal mereka lah yang apa? Layak dengan gelar-gelar tersebut. Maka kata Imam Al-Barbahari, fahdhar haula, hati-hati dengan orang-orang tersebut dari kelompok Jahmiyah ataupun yang mengikuti mereka. Fa inna jumhuran nasi minasuqati wa ghairihim ala hadzal hal. Maka hati-hatilah dari mereka. Ini lafaz-lafaz tahdzir yang sudah lumrah dalam kitab-kitab para ulama. Fahdharhum fahadzirhum. Ya. Namun ya zaman sekarang ini naudzubillah min dzalik. Kok ada yang alergi fobi dengan istilah apa? Tahdzir. Bahkan yang ya kita bantah kemarin, Rasul hanya mentahdir sekali. Ya, goblok kok dipelihara. Naudzubillah min dzalik. Berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga menunjukkan ya mereka jarang membaca kitab-kitab para ulama terutama masalah akidah. Berapa banyak kalimat-kalimat masalah apa? Istilah tahdzir tersebut. Ya, fahdhar haula. Hati-hati terhadap mereka. Atau istilahnya apa? Ya, peringatkan umat dari mereka. Ini sudah apa? Ya, masyhur viral di tengah-tengah para ulama. Ya. Fahdhar haula, hati-hati dengan mereka.
Fa inna jumhuran nasi minasuq, karena kebanyakan manusia dari orang-orang awam khususnya, wa ghairihim ala hadzal hal, mengikuti kelompok-kelompok tersebut. Karena apa? Terperdaya dengan retorika mereka yang indah. Siapa yang nggak mau dengan istilah apa? Mengagungkan Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Kita nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Kadang demikian ahlul bidah membuat retorika kata-kata yang umum. Ya, jangan menghibah. Padahal maksudnya apa? Jangan suka mentahdir. Ya, saya maksudnya begitu. Ya, karena saya sesat, jangan ditahdir. Ya, padahal itu sebetulnya. Ya, cuma apa? Comot ucapan ulama ini dan itu dan seterusnya. Gimana kok dikatakan tobat sedangkan masih apa? Terus menutupi kesesatannya dengan kalimatu haqqin urida biha al-batil. Ya. Sekali lagi, kebanyakan orang-orang awam terpedaya dengan retorika yang indah tersebut. Makanya para ulama getol membantah syubhat-syubhat mereka karena khawatir orang awam apa? Terpedaya, tertipu. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika ada seseorang yang enggak mau mentahdzir, menjelaskan kesesatan ahlul bidah atau yang semisal dengan mereka, kata Imam Ahmad, idza sakattu ana wa sakatta anta min aina ya'riful jahil as-sahih minas saqim. Kalau aku diam, engkau diam, dari mana orang awam, orang jahil tahu mana yang benar, mana yang salah? Ya. Namun sekali lagi sudah sering kita sampaikan, tahdzir, bantahan harus betul-betul dengan ilmu, bukti yang nyata, bukan dengan kedustaan, bukan dengan kejahilan. Dan ini yang sudah diperingatkan oleh Imam Barbahari yang sudah kita kaji pada minggu yang lalu. Kata beliau, wala tatlub min indika hilatan taruddu biha ala alil bidah. Jangan engkau memaksakan diri membantah alil bidah padahal engkau tidak sanggup, tidak mampu, tidak punya ilmunya. Kalau nggak mampu, nggak sanggup, nggak punya ilmu, nggak punya bukti, lebih baik diam. Ya. Namun kalau memang dengan ilmu, dengan bukti yang nyata, maka inilah yang wajib untuk disampaikan agar orang-orang awam tidak terperdaya dengan tadi retorika-retorika mereka yang indah. Ini juga kata Imam Barbahari, wa hadzirin nasa minhu. Namanya hadzir itu namanya apa masdarnya? Hadzara yuhadziru tahdziran. Cuma beginilah ya, sebagaimana kata seorang penyair, Allahu akhara mautati fata'akhartu hatta ra'aitu minaz zamani ajaiba. Ya, Allah menunda kematianku sehingga aku masih panjang umur, sehingga aku melihat, kata penyair tadi, di zaman ini ajaib, hal-hal yang apa? Aneh-aneh. Istilah tahdzir bahkan kita digelari apa? Membuat tahdzir jilid yang kedua. Padahal bukan jilid kedua, ini sudah jilid berpuluh-puluh ini sudah. Mereka apa? Ketinggalan zaman sebetulnya. Ya, kita mentahdzir ini adalah apa? Bagian dari ittiba'us salaf. Namun tadi dengan ilmu wal bayan. Ya, dan pada apa? Kondisi yang tertentu. Memang kalau sudah waktunya mentahdzir, ya mentahdzir. Ini yang diajarkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa hadzirin nasa minhum, tahdzir manusia dari mereka. Ya, jadi sekali lagi ini istilah-istilah yang sudah viral di tengah-tengah ulama salaf, terutama dalam kitab-kitab al-aqidah, kitab-kitab manhaj. Yang alergi POB ini sudah jelas ya menyelisih manhaj as-salaf dan jelas-jelas jahil terhadap kitab-kitab ucapan-ucapan para ulama dalam masalah hal ini. Ya, entah tahdzir ya dengan menyebut nama-nama mereka, kelompok mereka, atau sekedar ucapan atau sekedar isyarat kepada perbuatan kelakuan mereka. Ini juga namanya apa? Tahdzir. Nah, tapi intinya tadi ketika kita digelari dengan ya membuat tahdzir jilid yang kedua, ya kalau kita jawab da'il kilaba tanbah wal qafilatu tasir, ya. Dan itu pun ya ditujukan kepada yang enggak mereka ya istilahnya sukai. Kalau mereka sukai enggak apa-apa mentahdzir. Itulah standar apa? Ganda mereka.
Namun tadi ya, kulil haqqa walau murran da'il kilabatan bahwal qafilatu tasir. Poin 159, Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadzal kitabi wa huwa mustarsyidun fakallimhu wa arsyidhu. Apabila ada seseorang bertanya kepadamu tentang suatu pembahasan di kitab ini dan dia betul-betul menghendaki petunjuk, dia mencari kebenaran, maka kalimhu, berbicara dengannya, jawab ya kalau Anda memang sanggup menjawabnya. Wa arsyidhu, tunjukkan dia kepada kebenaran. Wa idza ja'aka yunadziruka fahdharhu, apabila dia datang kepadamu ingin berdebat kusir denganmu, maka jauhi dia. Ini juga ya, sekali lagi apa? Fahdharhu, tahdzir ya. Fahdharhu, kalimat tahdzir, fahdharhu, hati-hati dengannya, waspadailah, jauhi dia ya. Fa inna fil munadhara al mira wal jidal wal mughalaba wal khusuma wal ghadab wa qad nuhita an jam'i hadza jiddan. Karena dalam debat kusir tersebut ada al-mira wal jidal, debat yang tercela, ada ingin apa? Menang-menangan, ada di situ kemurkaan, dan engkau telah dilarang dari semua hal tersebut. Di sini Imam Barbahari rahimahullah memperinci manusia, membagi manusia ada dua. Ada orang-orang yang dia menghendaki petunjuk, datang kepada ustadz, kepada seorang dai ahli sunnah, bertanya, memang tujuannya mencari kebenaran, maka apa? Jawablah dengan baik, bil hikmah wal mau'idati al hasanah. Tapi ada pula orang yang apa? Bertanya tapi untuk menimbulkan syubhat, fitnah. Jadi sekali lagi harus teliti, harus cermat menilai orang ya, terutama kalau sudah apa? Kelihatan wataknya. Ini memang orang yang suka apa? Menyebarkan syubhat, meskipun apa? Memakai ya, ucapan-ucapan para ulama yang kelihatannya hak, namun di belakangnya ada apa? Kebatilan. Dan ini yang pernah apa terjadi di zaman Imam Malik rahimahullah. Kisahnya masyhur, ketika ada datang seorang yang bertanya, kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa? Imam Malik pertama kali apa? Menundukkan ya wajah kepala beliau sampai bercucuran keringat. Ini masalah besar, masalah akidah. Kemudian beliau mengatakan kaidah emas dalam tauhid asma wa sifat, al istiwa'u ma'lum. Istiwa dalam segi bahasa sudah dimaklumi, yaitu Allah tinggi di atas arsy. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya Allah istiwa tidak diketahui, ini masalah gaib. Wal imanu biwajib, mengimani sifat istiwa bagi Allah wajib, karena itu bagian dari iman kepada Allah, bagian iman kepada kitab Allah. Wasu'alu anhu bid'ah, sedangkan bertanya bagaimana Allah istiwa itu pertanyaan yang apa? Bid'ah. Karena para sahabat yang mereka antusias belajar menimba ilmu, bertanya kepada Rasul, tidak pernah seorang pun dari para sahabat bertanya tentang bagaimana sifatnya Allah. Ini adalah pertanyaan yang nyeleneh, pertanyaan yang ada unsur tadi bid'ah, atau itu pertanyaan yang bid'ah. Maka beliau Imam Malik tahu orang ini memang bertanya untuk menimbulkan syubhat, maka beliau pun mengusirnya dari majelis beliau. Ini sekali lagi orang tidak satu istilahnya watak, tidak satu tingkatan dalam bertanya. Demikian pula yang memosting ucapan ulama, enggak satu istilahnya derajat. Ada yang tadi memosting ucapan ulama untuk mentalbis, untuk menutupi kesesatan penyimpangannya, menimbulkan syubhat. Maka harus disikapi dengan tegas untuk bisa menyelamatkan umat, terutama orang-orang awam. Maka kata beliau, kalau orang itu datang mendebatmu, debat kusir, maka fahdharhu, hati-hati, waspadai dia. Fahdharhu, karena dalam debat kusir itu ada hal-hal yang terlarang. Meskipun sudah sering kita sampaikan,
debat ada dua macam, ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau misalnya Anda sanggup membantah dia dan kemaslahatannya lebih banyak, tidak ada masalah, bantah dia. Namun kalau Anda mendebatnya, namun semakin istilahnya menyebar kesesatan, seperti kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala, kalau ada debat terbuka, ini banyak madaratnya. Makanya ulama salaf dahulu kalau mau mendebat tidak terbuka di hadapan orang-orang awam. Karena bisa jadi orang-orang awam itu karena hanya mengandalkan perasaan baper istilahnya. Yang mereka ya istilahnya cari tadi retorika yang indah. Mereka apa? Enggak ya terbiasa dengan qala Allah wa qala ar-rasul. Bisa jadi mereka terkena syubhat ahli bidah kalau apa? Debat terbuka tersebut. Ya, makanya ulama salaf mereka lebih banyak mendebat ahli bid'ah di sarangnya mereka. Yang pertama tadi biar orang luar, orang awam nggak kena syubhatnya ahli bid'ah tersebut. Contoh debatnya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu langsung mendatangi sarangnya ahli bid'ah dari kelompok Khawarij tadi agar apa? Yang nggak kena syubhat, tidak tertular syubhat mereka. Kemudian yang kedua, ya Abdullah bin Abbas siapa? Beliau adalah apa? Sahabat yang ahli tafsir dalam di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dalam segi keilmuan mumpuni dalam tadi kondisi mumpuni juga di sarangnya mereka. Maka ada ketentuan-ketentuan dalam debat kusir meskipun secara asal kata para ulama asal bermuamalah dengan ahli bid'ah itu menghajar, memboikot mereka. Kecuali kalau ada apa? Kemaslahatannya di antaranya tadi menasihati mereka, mendebat mereka. Tentunya sekali lagi yang mendebat para ulama yang ahlinya. Seperti kapal lalu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari datang ke Indonesia diminta oleh pemerintah untuk menasihati ahli bidah dari kelompok teroris. Menasihati mereka di penjara-penjara. Tidak ada masalah. Kenapa? Beliau ulama dan juga mendebat mereka di sarang mereka ataupun di tempat yang netral istilahnya. Ya, tidak ada ya orang-orang awam yang terpengaruh nantinya. Sekali lagi, meskipun secara asal ya tidak boleh melayani debat kusir tersebut. Wa huwa yuzilu an tariqil haq, karena itu bisa menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran. Ya, karena berapa banyak orang yang asalnya itu di atas akidah shahihah, cuma ketika sudah hobi debat kusir, entah di dunia nyata, di dunia maya, terpengaruh dengan syubhat-syubhat tersebut. Maka hati-hati. Juga dalam memposting hati-hati. Sudah tahu itu syubhat, jangan asal posting. Oh kan sama teman sendiri. Iya kalau teman itu lagi apa? Kondisinya kuat imannya. Kalau lemah bisa apa? Terkena. Syubhat itu pendam habis-habisan. Bukan apa malah di-share kemana-mana. Wa huwa yuzilu an tariqil haq wa lam yablughna an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nadhar au jadal au khasam. Tidaklah sampai kepada kami seorang pun dari fuqaha ulama kami atau ahlussunnah wal jamaah yang mendebat atau berdebat kusir. Meskipun saya kita sampaikan kalau debat kusir yang tercela maka apa? Ulama salaf tidak melayani. Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, Al-Hakim la yumari wa la yudari fi hikmatihi. Seorang yang bijak atau orang yang faqih tidak berdebat kusir. Sekali lagi debat kusir tadi debat yang enggak ada kemaslahatannya. Wa la yudari dan tidak menjilat ahli bidah. Fi hikmati an yansyuraha, dia cukup menyampaikan ilmunya. In kubilat hamidallah, jika diterima alhamdulillah, wa in ruddat hamidallah, jika ditolak dia tetap memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah karena dia sudah menyampaikan kebenaran. Wa ma'alaina illa al-balagh. Wa ja'a rajulun ilal Hasan faqala ana unadhiruka fid din
Faqala Al-Hasan ana araftu dini fa in dhalla dinuka fadhhab fatlubhu. Ada seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in tadi. Dia berkata, aku ingin mendebatmu dalam urusan agama. Maka Al-Hasan Al-Basri meskipun beliau seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau menjawab, aku telah mengetahui agamaku, aku telah memahami agamaku. Jika engkau tersesat dalam urusan agama, cari sendiri. Ini sekali lagi dalam rangka kehati-hatian. Ini bukan berarti melarang debat secara mutlak. Sama dengan kalau ada yang memposting ucapan ulama ketika ditanya tentang si fulan, nggak mau menjawab dan seterusnya. Ini bukan berarti nggak boleh bertanya tentang ustadz fulan yang sesat dan menyimpang. Ya, sekali lagi hati-hati dengan apa? Talbis ataupun tajlis ataupun tipu daya retorika orang-orang tersebut. Ya, karena sekali lagi dalam sejarah para ulama nggak ada larangan tahdir secara mutlak. Yang dilarang itu tahdir yang ngawur, tahdir yang serampangan, yang tidak di atas kebenaran, ya, yang tanpa ahli ilmu. Ya, maka jangan sampai memposting ucapan ini untuk melarang debat secara apa? Mutlak. Karena ulama salaf juga apa? Ada yang debat tadi seperti Abdullah bin Abbas, Imam Ahmad rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula ketika misalnya Syekh Al-Albani ditanya tentang si fulan tidak mau menjawab, bukan berarti secara mutlak tidak boleh, karena beliau pun ya ada soal jawab dengan Syekh Ali bin Hasan dalam kitabnya Su'alat Ali Al-Halabi li Syekhihi Al-Imam Al-Albani. Ada beberapa individu-individu yang ditanya tentang ya penyimpangannya, kesalahannya, entah itu yang namanya Safar Hawali, Abdurrahim Tahan, ya, Abu Ghudda dan sebagainya, banyak disebutkan nama-namanya kepada Syekh Albani. Apakah berarti Syekh Albani ya melarang? Tidak. Namun tadi ya letakkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Hati-hati dengan yang asal gebiah uya tersebut. Ya. Nah memang wataknya seperti itu. La katharallah amsalahu alaihi ma yastahiqu minallah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, aku memahami agamaku. Kalau engkau tersesat dalam urusan agamamu, cari sendiri. Jangan apa? Ngajak-ngajak sesat. Istilahnya begitu. Intinya sekali lagi, hati-hati dengan syubhat ahli al-bidah, ya, atau yang suka menyebarkan syubhat. Wasami'a Rasulullah SAW kauman ala babi hujratihi yaqulu ahadum alam yakulillah kada wa qala al-akhar alam yakulillah kada. Rasul SAW pernah mendengar sekelompok dari para sahabat yang kumpul di depan pintu rumah beliau. Salah satu dari mereka mengatakan, bukankah Allah berfirman demikian? Yang lain membantah dengan mengatakan, bukankah Allah juga berfirman demikian? Fa kharaja mughdaban. Rasul pun keluar dalam kemarahan beliau. Faqala, seraya berkata, abi hada umirtum, apakah kalian diperintah untuk debat kusir seperti ini? Ambi hada bu'istu ilaikum, apakah dengan ini aku diutus kepada kalian? Antadribu kitaballah ba'dha bi ba'd, yaitu kalian membenturkan ayat dengan ayat yang lain. Fanaha anil jidal, beliau pun melarang dari debat kusir tersebut. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Imam Barbahari poin 159. Beliau membawakan hadis Rasulullah SAW yang melarang sebagian para sahabat debat kusir. Sekali lagi yang dilarang adalah debat yang tercela, debat yang tidak mendatangkan banyak kemaslahatan, atau debat yang tidak di atas al-ilmu, debat yang asal-asalan, ya. Adapun debat yang mendatangkan kemaslahatan dan di atas ilmu untuk menegakkan kebenaran, maka ini adalah hak, dan ini yang sudah dipraktekkan juga oleh para salafus saleh, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menebat kelompok Khawarij sampai banyak dari mereka yang bertobat,
ya. Wa kana Ibnu Umar yakrah al-munadharah. Demikian pula Abdullah bin Umar tidak suka dengan tadi debat kusir. Wa Malik ibn Anas wa man faqahu wa man dunau ila yaumina hada. Demikian pula para ulama-ulama yang lain seperti Imam Malik dan yang lainnya yang senior dari beliau atau yang junior dari beliau, mereka tidak suka dengan debat. Namun sekali lagi debat yang tercela, bukan secara mutlak. Makanya sekali lagi dalam memahami ucapan para ulama harus betul-betul istilahnya dengan tahqiq, yaitu mengumpulkan ucapan-ucapan mereka. Jangan asal comot kemudian dijadikan sebagai prinsip, sebagai manhaj, padahal itu hanya sekilas saja. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan juga, kelompok-kelompok sesat seperti misalnya kelompok Jamaah Tabligh mengambil ucapan fatwa ulama-ulama yang terdahulu, dalam artian yang mereka para ulama dulu belum tahu hakikat Jamaah Tabligh. Ya, kemudian dipakai fatwa mereka yang lama itu untuk apa? Mendukung kesesatan mereka. Dan itu terbukti mereka membahas istilahnya menukil fatwa Syekh bin Baz yang kata mereka mendukung gerakan mereka. Padahal fatwa-fatwa akhir mereka para ulama tersebut sangat jelas mentahdir kelompok-kelompok sesat. Ini yang diikuti oleh tokoh ya tadi yang minclah-minclah itu. Maka hati-hati ya. Mengambil ucapan Syekh Albani yang ya membolehkan mendoakan Said Qutb misalnya dengan rahmat. Kenapa kok nggak diambil intisari tahdiran ulama terhadap apa? Said Qutb. Dan kata para ulama yang lebih tahu manhajnya seorang alim muridnya. Di antaranya Syekh Ali bin Hasan. Luar biasa beliau mentahdir ya Said Qutb. Bahkan dikatakan Rasul Fikri Takfirin Mu'asir. Bapak takfir abad ini ya. Namun yang dinukil, yang sering dinukil masalah tadi bagaimana Syekh Albani membolehkan mendoakan dengan rahmat untuk Said Qutb. Ditinggalkan tahdiran beliau yang sangat banyak terhadap apa? Kesalahan-kesalahannya. Ini sekali lagi ya metodenya madhabnya ahli al-bidah. Ya, maka hati-hati. Contoh di sini juga jangan ngambil hanya ucapan Imam Barhawi dalam ya poin ini yang seolah-olah apa melarang debat secara mutlak ya, padahal sekali lagi kalau dijamakan ucapan beliau dan ulama-ulama yang lain maka ya terdapat kesimpulan tadi debat ada dua harus ditafsil. Nah, Allah berfirman ma yujadilu fi ayatillah illal ladzina kafaru, tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Di antara debat mereka atau orang kafir mendebat ayat-ayat Allah yaitu dengan tadi mengingkari ayat-ayat Allah atau mungkin dengan tadi membuat talbis dan seterusnya. Wa sa'ala rajulun Umar bin Khattab faqala man nasyitatu nashta. Ada seseorang yang dimaksud adalah seorang yang masyhur Sabigh bin Islin ya, yang bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Tujuannya untuk menimbulkan fitnah syubhat. Umar bin Khattab paham, maka beliau pun dalam riwayat memanggil Sabigh dan sudah disiapkan ya pelepah kurma. Ketika sudah berada di hadapan beliau langsung dicambuk kepalanya sampai keluar darah. Ini selayaknya ahli bidah ataupun ahli syubhat yang suka menyebarkan syubhat diperlakukan seperti itu biar kapok. Bukan malah dibela, bukan malah apa? Diustadkan, ditokohkan. Ini apa? Ya membinasakan, menyesatkan umat. Maka beliau pun apa? Paham ini hukuman yang layak bagi penebar syubhat Sabigh. Maka dipukul dengan apa? Pelepah kurma sampai keluar darah kepala Sabigh tersebut. Mungkin secara asal kelihatannya apa sih salahnya? Kan bertanya man nasyitatun nashta. Wadzariyati dzarwa, apa itu nasyitatun nashta? Apa itu dzariyati dzarwa? Namun ini sekali lagi apa? Harus Ahlus Sunnah paham. Ini wataknya orang suka menyebar apa? Syubhat. Maka hati-hati. Jangan apa? Asal husnudzon begitu saja. Kan dohirnya iya dohirnya sekarang, tapi apa? Rekam jejak gigitannya luar biasa kesesatan dan penyimpangannya. Hati-hati.
Ya, sekali lagi ini yang contohkan ulama salaf harus teliti waspada. Maka kata Umar bin Khattab, "Lau kunta mahluqan la darabtu unuqak." Seandainya engkau itu gundul seperti ciri khawarij di zaman dahulu, ya, gundulnya mereka itu dalam rangka ta'abbud lillahi ta'ala. Seandainya engkau itu gundul, ya, aku akan apa? Bukan cambuk dengan pelepah kurma, namun aku akan penggal lehermu. Sebagaimana sabda Rasul, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Jika kalian bertemu dengan kelompok khawarij, ini sekali lagi hadis ditujukan kepada para penguasa ulatul umur, bukan setiap orang. Pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin kalau bertemu dengan kelompok khawarij boleh merangi mereka, membunuh mereka. Sampai kata Umar bin Khattab, seandainya engkau gundul, yaitu ikut kelompok khawarij, aku akan apa? Penggal lehermu. Ini sekali lagi hukuman yang layak bagi ahli asyubuhat. Kemudian dibawakan riwayat, namun ini tidak sahih. Rasul mengatakan, kata Imam Barbahari, al-mu'min la yumari, orang mukmin tidak debat kusir, wala asfa' lil mumari yaumal qiyamah, aku tidak memberikan syafaat bagi yang debat kusir pada hari kiamat. Fada'ul mira, tinggalkan debat kusir, likillati khairi, karena sedikit kebaikannya. Hadisnya kata pentahqiq, dhaifun jiddan, lemah sekali. Namun cukup kalau mau yang sahih, Rasul mengatakan, aku menjamin, ya, seorang yang meninggalkan mira, debat kusir meskipun dia benar, dengan apa? Masuk surga atau dengan rabadil jannah, ya, tempat di surga. Itu yang sahih. Namun sekali lagi, debat ada dua, ada yang hak, ada yang batil. Ya, terakhir ini ada pertanyaan yang kita janjikan kemarin kita mau jawab tentang ayat surat At-Taubah 100. Itu ada kata-kata wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyediakan bagi mereka, yaitu para sahabat sahabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar walin taba'um bi ihsan, surga yang kata Allah tahtahal anhar. Kalau secara umum itu bunyinya apa? Tajri min tahtiha. Cuma ayat ini saja yang bunyinya apa? Wa adalahum jannatin tajri tahta, tanpa apa? Min. Banyak ya penafsiran. Cuma yang diantara ya wallahu alam, kata ulama tafsir, ini secara bacaan sebetulnya memang ada dari ulama lain. Kalau nggak salah Ibnu Katsir yang membaca dengan min juga, min tahtihal al-anhar. Ya, kalau di sini sudah nggak usah dipermasalahkan karena ada yang membaca juga dengan min. Namun kalaupun tidak pakai min, kata para ulama, min itu litakid, untuk menguatkan saja, menegaskan saja. Ya, seandainya dibuang pun tidak ada apa masalah. Apalagi dalam ayat surat Taubah tadi ada penjelasan wa adalahum. Ada ini juga penekanan. Ketika disebutkan ada, nggak perlu lagi apa min. Coba itu saja sebetulnya. Wallahu alam, meskipun ada beberapa jawaban yang lain, coba ini yang wallahu alam cukup insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dengan para sahabat Rasulullah SAW dan para al-anbiya. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.